Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rehat renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami patut naikkan kepadamu Tuhan malam hari ini. Dari sekian waktu hidup yang Tuhan berikan, terkhusus hari ini, ada waktu sejenak di mana kami boleh memberi ruang, waktu dan tempat bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu, agar supaya kami mengerti pribadi-Mu, dan agar supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan agar supaya kami mengerti tentang hidup kami ini. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya firman itu memberikan kami pengertian yang sungguh untuk mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat,
di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh mereka pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah mereka pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Demikianlah bacaan Alkitab malam hari ini. Diberkatilah kita sekalian oleh ketekunan membuahkan hasil. Saudara-saudara, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat, segala yang kita kerjakan itu akan memberikan hasil yang maksimal. Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia, agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Saudara tahu, Elisa tahu bahwa kuasa yang dimiliki oleh Elia bukan dari siapa-siapa, bukan dari dirinya, tetapi kuasa dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia, dengan penuh perjuangan Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan. Berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalang-halangi Elisa untuk menemaninya, namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Dan akhirnya saudara-saudara, selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke surga, ada satu hal yang lebih yang didapatkan oleh Elisa adalah ia mendapatkan jubah Elia yang terjadi, yang kita dapat artikan bahwa ditinggalkan. Saudara-saudara sekalian, jubah Elia menjadi simbol dari kehadiran dan kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegigihan, ketekunan, dan kesungguhan yang telah diperlihatkan oleh Elisa kepada Elia memberikan hasil yang luar biasa. Sekaligus memberi gambaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang maksimal. Itu berarti saudara-saudara bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan, bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan tetap dibutuhkan perjuangan
untuk tetap menanti dan mengusahakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa anugerahnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bukanlah siapa-siapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saudara lakukan sekarang, yang baik, benar dan berkenan bagi Tuhan, tidak merugikan orang lain, dan tidak melawan Tuhan, kerjakan dengan tekun. Karena dengan ketekunan, kamu akan melihat anugerah Tuhan karuniakan kepada kamu. Tuhan memberkati. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Oleh karena Engkau berkenan melawat kami yang berdosa ini. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ini hanyalah manusia yang rapuh. Kami ini hanyalah debu. Tetapi oleh karena kasih-Mu, maka hidup kami menjadi berarti di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama malam ini, dan kami telah merenungkannya. Dari sebuah ketekunan, maka akan ada hasil yang maksimal. Kiranya firman ini teraplikasi dalam hidup kami setiap hari, baik di tempat pekerjaan, dalam pendidikan, dan juga dalam keluarga dan pelayanan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan bagi keluarga kecil masing-masing kami. Tuhan tetap memberkati suami sebagai kepala keluarga, kaum ibu, dan juga anak-anak di tengah keluarga. Kiranya masing-masing keluarga kami menjadi pesemaian cinta kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami. Apa yang kami akan makan dan kami minum, dan juga kami pakai, daripadamu-lah semuanya berasal. Dalam doa malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang sedang bersusah hati, Tuhan kuatkan. Dan bagi yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat oleh keluarga di rumah masing-masing, kiranya belas kasihan Tuhan hadir, menjamah dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit.
juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dan tekanan berat dalam hidupnya. Terkhusus dalam kurang lebih 2-3 bulan terakhir ketika pandemik virus corona terjadi. Tuhan, kuatkanlah kami semua. Sekiranya Tuhan berkenan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah wabah ini boleh berlalu. Dalam doa malam hari ini, kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Berdoa bersama dengan Ibu Elizabeth Tato Pasorong, Bapak A. Rumombe, Ibu Ika Lestari, Ramon Suiliang, Mei Tireni, Ibu Meri Padang, Ibu Irene Payungalo, Doni Simbolon, Bapak Markus Damba, Martinus Kakung, Wera Mesia Firdausi. Kiranya pertambahan usia kelahiran yang mereka nikmati, mereka diteguhkan dalam rasa syukur kepadamu Tuhan, dan mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Juga bersyukur bersama beberapa keluarga yang ditambahkan setahun usia pernikahan. Bapak Putu Budi Wirawan dan Ibu Elmi Karti. Bapak Benyamin Tandi dan Ibu Esther Ponda. Bapak Aris Pakka dan Ibu Nana Purmawati. Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia pernikahan, mereka semakin mengasihi sebagai suami dan istri di dalam keluarga masing-masing. Kami terus menopang pemerintah kami. Kami terus menopang dalam doa akan perekonomian. Kami terus menopang dalam doa situasi sosial dan ekonomi. Kiranya semuanya tetap berada dalam iklim yang baik. Tuhan, jika malam hari ini kami beristirahat, biarlah sayap pengasihan-Mu Tuhan menaungi kami. Luputlah kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dunia.
Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi 23 Mei 2020. Tuhan memberkati.